terlebih dahulu kepada pihak pengelola untuk Halo, aku Laras. Dan aku Sofi. Kami sedang berkunjung ke Cagar Alam Pangandaran untuk melakukan analisis kriteria destinasi wisata yang sukses menurut Alastair M. Morrison. Taman Wisata Cagar Alam yang terletak di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran yang berada di Jawa Barat ini memiliki aksesibilitas yang baik. Karena mudah diakses oleh siapapun, pribadi maupun umum, baik itu dengan berjalan kaki, naiki beca, sepeda, motor, mobil, maupun bus. Taman Wisata Cagar Alam memiliki 2 pintu, yaitu pintu barat dan pintu timur. Nah, yang membedakannya adalah pintu barat terdapat anak tangga untuk memasuki destinasinya. Tersedia juga area parkir yang cukup luas bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Reservasi tiket masuk destinasi wisata ini sangat mudah loh, yaitu dapat dibeli on the spot, booking online, maupun just tip ke teman. Nah, ketersediaan informasi mengenai wisata, tarif masuk wisata, dan informasi lainnya, kita bisa dapat dari word of mouth, media offline, dan media online. Fakta tersebut membuktikan bahwa ketersediaan informasi terkait destinasi wisata cagar alam ini sangat mudah sekali didapat oleh berbagai kalangan. Pada awalnya, kawasan ini adalah perladangan. Lalu pada tahun 1992 ditetapkan sebagai taman berburu oleh residen Priangan saat itu, Y. Aiken, dengan memasukkan 2 ekor banteng dan beberapa ekor rusa India. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1993 ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa karena ada hal-hal yang harus dilindungi yaitu faunanya. Tahun 1961, kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam karena ditemukannya satu jenis Rafflesia padma. Kawasan ini dibagi ke dalam beberapa blok atau wilayah seperti Taman Wisata seluas 37 hektar yang ditetapkan pada tahun 1978 dan penunjukan cagar alam laut pada tahun 1990 seluas 470 hektar. Lalu pada tahun 2000-an, kawasan Taman Wisata Alam menjadi 34,32 hektar dan cagar alam darat seluas 350 hektar. Oke, jadi sebelumnya kami sudah melakukan wawancara terlebih dahulu kepada pihak pengelola yang ada di destinasi wisata ini. Bahwa setelah Indonesia diizinkan untuk membuka kembali wisatanya, rata-rata pengunjung harian di destinasi wisata ini hampir mencapai 30 orang. Nah, lalu kami sudah melakukan mini survei terkait kesadaran masyarakat akan adanya destinasi wisata ini. Nah, rata-rata mereka menjawab tahu. Kemudian mereka tahu dari media sosial, kemudian teman-teman mereka yang merekomendasikan, lalu mereka yang tahu ini tidak hanya dari orang Pangandaran saja loh, tapi dari luar Pangandaran pun juga tahu. Nah, oke, jadi alasan mereka tertarik untuk mengunjungi destinasi wisata ini, yang pertama, mereka sama sekali belum pernah mengunjungi destinasi wisata ini dan mereka penasaran bagaimana keadaan suasana di destinasi ini. Kemudian ada juga yang menjawab bahwa mereka melihat, merasakan taman wisata ini tuh adem dan asri. Lalu taman wisata ini dekat dengan Pantai Pasir Putih sehingga mereka bisa sekalian berkunjung ke Pantai Pasir Putih untuk melihat kapal terbalik yang fenomenal itu. Seperti yang bisa kita lihat, di belakang saya ada pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang masih terjaga kelestariannya. Ini merupakan daya tarik bagi pengunjung destinasi wisata cagar alam karena suasananya yang masih asri, sejuk. Namun, terdapat kekurangan di sini dalam pengelolaannya, di mana masih terdapat jalanan yang berlubang, belum dibenarkan, lalu masih terdapat dedaunan yang berserakan itu tidak dibersihkan secara berkala. Seperti itu. Itu tidak menutup kemungkinan para pengunjung untuk tetap berkunjung ke destinasi wisata ini. Pada tahun 1997 hingga saat ini, pengelola Taman Wisata Cagar Alam ada 2, yaitu Perhutani dan BKSDA atau Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Perhutani memiliki tugas dan kewajiban dalam penyediaan sarana prasarana atau fasilitas agar taman wisata tertata rapi dan aman bagi pengunjung, serta berupaya agar pengunjung merasa ingin berlama-lama di cagar alam. Maka dari itu, tersedialah wahana flying fox yang dapat pengunjung nikmati dengan mengeluarkan biaya tambahan di luar tiket masuk.
Seiring berjalannya waktu, besi dari wahana tersebut berkarat, sehingga menyebabkan wahana tidak diberlakukan lebih lanjut. Saat ini memang belum ada aktivitas tambahan lain seperti wahana, tetapi pengunjung bisa sambil mengunjungi pasir putih, lalu sumber mata air di Goa Rengganis yang konon bisa membuat siapapun awet muda loh, karena kandungan air di dalamnya sangat baik digunakan. Para pengunjung yang datang ke destinasi wisata ini mendapatkan jaminan dari pihak pengelola terkait asuransi, yang dimana nanti ini untuk asuransi kecelakaan seperti serangan hewan, gigitan, ataupun cakaran, di mana nanti pihak pengelola akan melakukan pertolongan pertama terlebih dahulu, lalu nantinya akan diserahkan ke pihak puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Terkait perencanaan pihak pengelola yang terbilang jangka panjang, memang sudah pernah dilakukan, dan diserahkan ke pihak pusat. Nah, namun pada tahun 2020 hingga sekarang terkendala akibat adanya pandemi COVID-19 ini, dikarenakan adanya pengalih fungsian anggaran untuk penanganan COVID-19. Taman Wisata Cagar Alam merupakan destinasi wisata yang masih diminati para pengunjung dari dulu hingga sekarang, karena menyuguhkan kelestarian alam yang masih asri, masih sejuk. Lalu selain itu mereka juga bisa melihat fauna yang ada di sini. Nah, tempat wisata Cagar Alam ini sudah hampir 90% memenuhi kriteria destinasi pariwisata yang sukses menurut Alastair M. Morrison tahun 2013, yaitu Awareness, Attractive, Availability, Access, Appearance, Activity, Insurance, and Action. apa namanya? Lupa.